Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa ashabihi man ihtada ilal huda wat tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyan wa la rasulan ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin, kaum muslimat, zumratul mu'minin wal mu'minat, sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang teramat sangat besar, yaitu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari peristirahatan kita yang sementara, kemudian mendapat hidayah hati-hati kita untuk mengawali subuh yang berbahagia ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iktikad di dalam dada menggapai keridaan dan takwanya. Salawat dan salam kita pun berdoa kepada Allah buga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah perjalanan Rasulullah dengan para sahabatnya, seorang sahabat bernama Sauban berkata, "Lamma unzilat," tatkala kami dalam perjalanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunlah sebuah ayat, yang ayat tersebut terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 34. Di penghujung ayat 34 itu dikunci oleh Allah firman tersebut dengan kalimat walladzina yuknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Sadaqallahul azim. Turunlah ayat itu tatkala Rasulullah dengan para sahabat dalam perjalanan, yang artinya, dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak, tidak pula mereka belanjakan, tidak pula mereka infakkan fi sabilillah, di jalan Allah. Wa basyirhum bi'adzabin alim, kata Allah, kasihkan berita kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Tatkala sahabat mendengar ayat itu turun, salah seorang di antara sahabat itu bertanya, "Lantas kalau harta tidak boleh lagi dikumpulkan, emas dan perak yang ditumpuk-tumpuk dicari kemudian ditumpuk, dicari kemudian ditumpuk, lantas harta apa lagi yang boleh dikumpulkan?" Pada saat itu Umar bin Khattab berkata kepada para sahabat yang lain, "Biar aku yang mencari jawaban." Sehingga Umar bin Khattab mengejar rombongan yang lebih di depan, yaitu rombongan Rasulullah dengan para sahabat yang lain. Dijumpailah oleh Umar bin Khattab Rasulullah. "Falau anna alamna ya Rasulullah, kalaulah boleh kami tahu wahai Rasulullah, ayyul mali khairun ittakhadnahu." Kalau kami boleh tahu ya Rasulullah, setelah turun ayat ini, keta retasanah miwa singok kami kamulan, harta apakah yang terbaik, harta apakah yang membawa berkah yang boleh kami kumpulkan? Itu pertanyaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Harta yang dikumpulkan, yang boleh dikumpulkan dan lebih berharga dari emas dan perak itu ada 3. Ada 3 dijawab oleh Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, hendaklah kalian mengumpulkan yang pertama lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa zaujatan mu'minatan tun'inuhu ila imanihi. Al hadis rawahu Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah ala sanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 perawi, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dengan derajat hadis hasan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat mutiara ilmu dari hadis Rasulullah ini. Yang pertama, mutiara ilmu yang kita petik. Beginilah sikap sahabat. Tatkala ada satu hukum, tatkala ada satu informasi yang mereka sesama sahabat tidak bisa memutuskan dan memahaminya, dia cari sumber yang paling valid, yaitu Rasulullah. Maka pasca tak adanya Rasulullah, zaman kita sekarang, apabila kita menghadapi persoalan-persoalan hukum agama, usahakan kita mengundang fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Tanya pada ulama, tanya pada orang yang ahli tentang bidang itu. Itu mutiara yang pertama. Yang kedua, terkait dengan harta yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada 3 harta yang lebih berharga dari emas dan perak, yang sampai hari ini emas dan perak tersebut menjadi ikon harta yang dicari manusia. Tolak ukur zakat, mengeluarkan zakat diambil dari nisab emas dan seterusnya. Ternyata menurut Rasulullah yang paling berharga itu jauh daripada emas dan perak. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir. Zikir bukan sekedar diucapkan saja, tapi sampai kepada memahami kalimat zikir tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, bagian daripada zikir. Membaca Al-Quran apakah masuk zikir? Iya. Menghadiri majlis ilmu apakah masuk zikir? Iya. Karena yang dibahas di dalamnya adalah perkara-perkara yang terkait dengan Allah dan Rasulnya. Perkara-perkara terkait dengan peraturan-peraturan yang Allah turunkan. Ini harta yang paling berharga. Lisanan dzakiran. Saatnya bertanya kepada diri. Kita sudah Allah curahkan nikmat lisan sejak kita lahir hatta yaum, sampai pada hari ini. Sudahkah lisan itu dihiasi dengan berzikir kepada Allah? Zikir sampai kepada tahap memahami. Contoh kalimat zikir alhamdulillah. Pemahaman kata-kata alhamdulillah ini seyogyanya mampu kita mengaplikasikan dalam kehidupan. Kalimat alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah, untuk Allah kita memuji. Realisasi dalam kehidupan bermasyarakat, pandai pula lah hendaknya memuji makhluk lain. Pandai pula lah hendaknya memuji sesama manusia. Jangan hanya pinginnya dipuji saja, disanjung saja, tapi ucit untuk memuji orang lain, tapi pelit untuk memberi aplaus pada orang lain. Realisasi daripada lisanan dzakiran untuk kalimah alhamdulillah. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, bagian daripada kalimat zikir. Realisasi dalam kehidupan sesama manusia, bukakan luas-luas pintu maaf untuk teman kita yang bersalah. Bukakan luas-luas pintu maaf untuk kawan kita yang melakukan kesalahan. Realisasi kalimat zikir astagfirullah. Sejauh itukah sudah merealisasikan, mewujudkan rasa maaf terhadap saudara kita yang pernah melakukan kesalahan? Yang kedua, harta yang berharga yang Rasulullah sampaikan kepada Umar bin Khattab ketika bertanya,
wa qalban syakiran, dan hati yang senantiasa bersyukur. Banyak harta tak pandai bersyukur sama saja, tidak cukup. Sebahagian saudara kita bis-bis cukup-cukup, sekedar saja. Tapi dia punya hati pandai bersyukur, Masya Allah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, emas dan perak tidak ada apa-apa dibanding dengan hati yang bisa bersyukur. Seorang hartawan yang tak pandai bersyukur, tinggal di sebuah istana, bergemilangan harta, punya berkecukupan, tapi hati tak bersyukur, istana boleh jadi bagaikan neraka bagi mereka. Dibandingkan dengan seorang tukang becak, pandai bersyukur, mungkin tidur di atas becak pun menjadi kesehatan bagi mereka. Yang terakhir, kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, wa zaujatan mu'minatan tun'inuhu ila imanihi. Di antara harta yang paling berharga selain dua perkara di awal yang kita sebutkan ialah seseorang yang mempunyai istri yang beriman, yang istrinya itu menolong suaminya untuk urusan akhiratnya. Oh ya, aku penerta si paling hebat. Punya istri, dibangunkannya kita subuh. Aman polan, bangun lagi, sudah azan. Ayo salat. Melenceng kita dari koridor Allah. Ingat nih kita. Jangan sampai lakukan itu. Itu melanggar syariat. Jangan sampai laksanakan itu. Itu menzalimi. Jangan sampai putuskan ini. Keputusan ini mengkhianati. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita yang sudah Allah amanatkan istri, sudahkah berhasil menyeting, mendidik, membentuk istri kita yang menjadi orang pertama yang membantu kita dalam urusan akhirat? Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha menjadi istri yang membantu Rasulullah dalam dakwahnya. Sebagaimana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mendampingi Rasulullah juga dalam urusan akhirat. Atau kita justru menjadi korban suami-suami yang dilalaikan oleh istri-istrinya untuk kian jauh dari akhirat dan semakin menjadi budak terhadap dunia yang sifatnya hanya sementara. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kira tausiah subuh pada pagi yang berbahagia ini. Maka kepada kita yang Allah masih beri kesempatan hidup, mari kita raih tiga harta yang berharga ini. Lisanan zakiran, lisan yang senantiasa berzikir, wa qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur dan mengupayakan, wa zaujatan mu'minatan tun'inuhu ila imani. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.